Padahal dia taruh CCTV untuk mengikuti. Iya. Jadi setiap pandangan lu Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad al-Qayyum. Jangan Yoro ke aja na ro ko tuli dia bujin ke aja Muhammad ke aja masuk. Bagi ke aja mau jadi satu ulama nabi na khusus na ro ke aja masuk. Nasalukal karomat wal barakata wa syafaat wal maghfirata alaihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Barokah wa karamah Abdul Qadir wali sahabat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna salafa sholihah ridwanullahi alaihim ajma'u ala tahdiri min zamanihim wa ahli. Summa inna salafa sholih, kemudian sesungguhnya para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang disebut salaf itu kurun dari 1 sampai abad ketiga. Salafuna soleh, ulama-ulama terdahulu yang soleh. Zawil basoiri, yang memiliki pandangan hati yang luas. Maksudnya soleh-soleh itu apa sih? Manistakomat af'aluh wa aqwaluh, orang yang udah istiqomah perbuatan dan ucapannya lempeng, baru soleh. Perbuatannya masih belentang-belentong, omongannya masih mencapruk, belum bisa dikatakan orang
soleh. Orang soleh itu istiqomat af'aluhu wa af'aluh, istiqomah perbuatan dan ucapannya. Awil qaimu bima alaihi min huquqillahi wa huquqil ibad. Yang dikatakan orang soleh adalah orang yang pandai menjaga hak Allah dan menjaga hak para hambanya. Rajin doang ibadah, hubungan sama manusia kagak beres sebelum soleh. Beres urusan sama manusia mah nipu kagak mau, ya kan, nyolong kagak mau, zolim kagak mau. Tapi sama Allahnya berantakan, ya belum beres. Kalau mau beres tetap vertikal dan horizontalnya harus terjaga, tuh baru soleh. Hukukillah wa hukukil ibad. Awil ati bima yang bagi wal muhtarid bima la yang bagi. Atau singkatnya pengertian orang soleh itu mengerjakan apa yang pantas buat dikerjain, ninggalin yang kagak pantas buat dikerjain tuh. Muhtarid bima la yang bagi. Ridwanullahi alaihim, semoga ridwan Allah bersama mereka. Ajma'u ala tahdir, mereka sudah mufakat, ulama salafus saleh itu, ala tahdiri min zamanihim, untuk memberikan peringatan, tahdir. Mereka merasa khawatir, merasa takut min zamanihim, dari zaman mereka, wa ahlihim, dan ahli zaman mereka, wa asarul uzlah, dan mereka lebih memilih jalan uzlah. Jadi kalau kiai-kiai dulu, ulama-ulama salafus soleh aja nganggap zamannya udah waktunya zaman uzlah, apalagi sekarang. Jadi kayak begitu. Wa asarul ujlata, mereka memilih uzlah, wa amaru bizalika, bahkan memerintahkan untuk beruzlah. Uzlah itu menghindar dari makhluk. Wa tawasau bihi, saling mewasiatkan. Wala syaka annahum kanu absara wa ansuha wa anna zamana lam yasir badahum khairon. Sedangkan tidak diragukan lagi, kanu absara, urusan waspada pasti lebih waspada mereka. Urusan ilmu pasti lebih berilmu mereka. Wa ansuha, lebih menasehati ya pasti mereka. Wa anna zamana, dan tidak diragukan lagi yang namanya zaman mah lam yasir badahum khairon, nggak bakal ada zaman setelahnya itu lebih baik dari sebelumnya. Ada. Zaman Rasul sama zaman sahabat bagusan mana? Zaman Rasul. Zaman sahabat sama zaman tabiin bagusan mana? Zaman sahabat. Zaman tabiin sama atbat tabiin bagusan mana? Bagusan tabiin. Terus kemari berkurang, makin lama makin jelek. Makin lama makin jelek. Bukan gak makin lama makin modern. Makin modern itu mudirun itu merusakkan sekarang. Ya gimana nggak rusak? Ngaji kagak mau, apa kagak mau, berani nyalahin kiai, kan rusak deh. Rusak lah. Ngerasa lebih benar dari kiai yang pada ngaji. Dari mana dia bisa nyalahin? Wow, dapat masukan dari mana? Dari kiai YouTube ya. Abuya YouTube gitu, Abuya YouTube jadi ya repot atuh. Bahaya. Mudirun. Wa amaru bizalika wa tawasau bihi wala sakanahum kanu absar wa ansaha ana zaman lam yasir bal asyarru minhu, bahkan namanya zaman sesudah itu pasti lebih jelek dari sebelumnya. Terus sampai hari kiamat begitu terus. Jadi jangan istilahnya, makanya kalau lucu, ntar dah kalau udah rada enakan tuh, nggak bakal enak kesonoin mah. Udah sunatullah itu. Entar-entaran dah kalau udah rada enakan, nggak bakal enak. Makin kesono makin kagak enak ya kan, dunianya juga makin lama makin hancur. Dunianya semakin hancur, kan tua udah, umur dunia ini udah
Udah tua, gambarannya lagi zaman Rasul baiknya udah kayak nenek-nenek bongkok. Itu zaman Rasul. Oh, waktu Isra Mi'raj. Nah ini kalau sekarang kan udah makin rusak. Ada anggapan kesolehan para wali bisa melebihi kesolehan Nabi. Nggak bisa tuh. Nggak pernah ngedengar Nabi sekali tarik napas ya Latif 90.000, nggak pernah. Tapi sekarang ada, bukan Nabi bisa begitu, sekali narik ya Latif 90.000. Nggak pernah ngedengar Nabi sekali duduk dari maghrib sampai isya baca Yasin 90.000. Tapi sekarang ada yang beranggapan bahwasanya ada orang soleh sekali duduk baca Yasin 90.000. Itu kan ngaco. Udah ngaco, nggak pernah ngedengar Nabi sampai begitu. Tapi ya kekeh baik. Udah salah kita tetep masih dibelain lantaran apa? Lantaran kagak nurut sama si Abdul Qadir. Harusnya sebelum kita mencintai seseorang, bahasanya kan, illa ba'da ardi af'alihi alal kitabi wa sunnah kaila tuhibbu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Kalau pengen nyari idola, kalau pengen nyari panutan, kalau pengen nyari apa, ikutan, ya kan, ya akurin dulu sepak terjangnya, perbuatannya, ucapannya akur nggak nih sama Al-Quran sama Sunnah. Kalau kagak akur, Nabi B kagak begitu, masa dia begitu, ya jangan seikut-ikut. Zaman sekarang mancur. Kalau sekarang bagi udah ada yang bisa ngambil dompet dari sorga, mungkin 2 tahun lagi mah berangkas dari sorga turun. Apa ATM dari sorga antar turun-turun. Ya, jangan aneh. Kita mah jangan aneh, makin ke sono zaman makin hancur, orang makin aneh. Nah, wa ansoha wa huwa madzukira an Yusuf bin Asbat wa huwa ay zaman usar aybanahu min halil uzla wal infirad fi zalika zaman madzukira an Yusuf an Asbat asaiban rahimahullah taala aqam 40 sanatan laisa lahu illa komisoni. Seperti yang pernah diceritakan oleh Imam Yusuf bin Asbat. Ini Yusuf bin Asbat ini orang luar biasa, termasuk salafuna soleh, ulama-ulama terdahulu, zamannya dekat sama zaman Nabi. Kesolehan Yusuf bin Asbat, kezuhudannya udah nggak diraguin lagi. Kata Seisan Jampes, aku ma'arba'in hasanatan, selama 40 tahun laisa lahu illa komisoni, punya baju cuman 2 biji. 40 tahun hidup bajunya cuman 2 setel bajunya, komisoni. Kalau kita selemari setengah kan gitu kan. Bajunya cuma 2. Iza gosala ahadahuma labisal akhor. Kalau yang satu dicuci, yang satu dipakai begitu itu. Wa kana ya'malul khawsa biadihi wa yataqawatu hatta mata. Kerjaannya begitu timbang berburu. Jadi kalau mau makan berburu. Jadi rasa sama dunianya udah hilang. Cuman sekedarnya doang. Berarti enakan miskin, ya salah tuh. Matolaba Sulaiman mulkan layam bagi li ahadin ba'dah. Nabi Sulaiman kaya kagak? Kira-kira Nabi Sulaiman gila dunia kagak? Ayo, Nabi Sulaiman. Ya kalau gila dunia mah mau jadi nabi, bor jadi nabi, jadi wali kagak. Itu kata seorang ulama, matolaba Sulaiman, tidaklah Sulaiman meminta kepada Allah mulkan layam bagi li adin beri liyatahaqqaqa zuhdahu ani dunya. Kan Nabi Sulaiman mah saking kayanya sampai sekarang juga nggak ada yang ngandingin kekayaan Nabi Sulaiman. Dikumpulin tuh siapa yang paling kaya tuh, yang punya apa, Microsoft apa, yang punya apa, nggak sebanding sama Nabi Sulaiman. Yang punya kekuasaan apa sekarang? Negara apa yang paling gede? Nggak ada. Nggak sebanding dengan kerajaan Sulaiman. 2/3 dunia tuh.
2/3 dunia. Bari tentaranya bukan manusia doang, semut. Nah itu asli tuh, bisa ngomong sama semut tuh Sulaiman tuh. Semut, binatang, jin, semua taluk sama Nabi Sulaiman. Nah itu Nabi Sulaiman minta sama Allah, Robbi gfirli, pokoknya ayatnya begitu. Robbi gfirli wahabli mulkan layam bagi li ahadin ghairi innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni saya, berikan saya kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun sesudah saya. Begitu tuh. Jadi nggak ada yang pantas sekaya Nabi Sulaiman, nggak ada sampai sekarang. Dan itu diabadikan di Al-Quran. Nah tujuannya apa itu Nabi Sulaiman? Lihat koko zudau, supaya lebih nyata lagi kejuhudannya daripada dunia. Dapat diambil kesimpulan, juhud ketika miskin sama juhud ketika kaya lebih sulit juhud ketika kaya tuh. Lah kalau Romannya lu kagak pengen apa-apa pisan, ya tuh gua mah juhud. Lah emang kagak punya apa-apa. Jadi jangan mandang orang, wah orang kaya mah gila dunia, ya ntar dulu. Bisa jadi yang gila dunia itu yang miskin. Karena sesungguhnya juhud akan dunia dalam posisi kaya lebih sulit daripada juhud akan dunia dalam posisi miskin. Lu diam bae lu, gua udah kagak pengen apa-apa. Gila. Emang kagak pengen apa-apa? Ya kan kudu juhud di dunia mah. Emang lu punya apa? Ya kagak punya apa-apa. Ya bukannya juhud, nerimakan kan begitu kan. Bukannya juhud. Nah, makanya jangan suka langsung ngerasa lebih bagus dari orang tuh begitu. Kita ngatain orang itu orang ya, Masya Allah, sama maksiat doyan banget. Tiap malam pokoknya karaokean, masuk naik klub, mabuk-mabukan, pesta segala macem. Rumah najis temenan. Dengan buah begini be. Emang apa lu begini tuh? Ya bukan kalau kesana kagak punya duit. Ya berarti kalau lu punya duit. Ayo, bisa jadi lebih parah. Lebih parah. Nah kalau kitanya bisa, sanggup gua sejam berapa duit sih di situ, kan begitu. Sanggup kita lebih-lebihan dari tukang begitu, tapi kita nggak ke situ. Itu baru juhud. Begitu patokannya. Patokannya begitu. Nah itu makanya Nabi Sulaiman juga sampai ngedoa ke Allah, ya Allah kasih saya kerajaan yang kagak bisa dimiliki sama orang setelah saya. Supaya apa tujuannya? Lihat koko zudahu, supaya nyata kejuhudan Nabi Sulaiman. Segitu diuruk make dunia kagak pengen bisa nama dunia. Nah kan kita kan melihatnya Nabi Sulaiman kan mewah segala macam kan. Nah inilah patokan juhud itu, makanya cuma sampai di tangan, nggak nyampe di hati. Sampai di tangan doang, biarin tangan yang blokotan doang, Madri, yang benerin mesin udah. Wayahnya ngaji. Kalau wayahnya ngaji masih ngoprekin mesin bayi, buat itu mesin adanya di hati, Dri, kan begitu. Itu mesin adanya di hati. Nah ini ujlah, zaman dulu bagi kita udah disuruh ujlah. Apalagi zaman sekarang. Annahu qala sami'tu Sufyan as-Sauri. Kata Yusuf bin Asbat. Tuh dia mah sampai matinya gue begitu. Matinya punya baju tibang 2 biji Yusuf bin Asbat. Tuh via sanata naipin watis inamiah. Tahun 190 mati walai salah jismihi auqiyatul amin. Itu daging badannya kagak ada daging pisan. Tulang dibungkus sama kulit. Nah kata Yusuf bin Asbat, annahu qala sami'tu Sufyan As-Sauri, aku mendengar Sufyan As-Sauri berkata. Sufyan As-Sauri ini lahirnya sanata khomsin wakila sitin wakila sab'in watis ina minal hijrah, 95 hijriah. Berarti abad pertama yang ngomong Sufyan As-Sauri. Nah wa huwa ahadul a'immatil mujtahidin mauliduhu idai wasitina wa miatin mutawarian minas sultan wa dupina isaan Allah wala yakib wa sauri bi fatisain salasa wa ba'daha wa wan sakinatan wa nisbatun
Yaqulu wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad halatil uzlatu fi hadzal zaman. Zaman Sufyan Ats-Tsauri berarti tahun 150-an, 120, 130 Hijriah. Dia udah ngomong, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain Dia, laqad halatil uzlatu fi hadzal zaman. Saat ini uzlah sudah dihalalkan. Menghindari manusia, menghindari makhluk itu sudah dihalalkan. Akhraja wa Abu Nu'aim fil Khulya wa hadatsana Ahmad bin Ishaq wa qala Ibnu Sirin. Nah, uzlah itu apa sih? Uzlah itu kata Ibnu Sirin, al uzlatu ibadatun wa zalika li ana tad'u ila salamati minal mahdurat. Menghindari manusia ini dikatakan ibadah. Kenapa? Karena menghindari manusia ini sama aja menghindari kejelekan. Wa qala Fudail bin Iyad kafa billahi muhiban. Fudail bin Iyad berkata, cukuplah billahi muhiban, bercinta itu hanya dengan Allah. Wabil Qur'ani munisan, nyari ketenangan cukup dengan Al-Qur'an. Wabil mauti waidon, nyari nasihat itu cukup dengan kematian. Jadi nggak usah bergaul. Udah, besok mah bubar be ngaji, pada diem be tuh masing-masing. Jadi wali kagak. Tar dulu. Jangan ditelan mentah-mentah lik. Nah, wa qala Fudail bin Iyad, kemudian wakila ittahidillah sahiban wadain nasi janiban. Jadikan Allah sebagai sahabatmu, wadain nasi janiban. Tinggalkan manusia di pinggirmu. Ada ulama-ulama sampai begitu tuh ngomongnya. Nah, kata Yusuf bin Asbat ngedengar Sufyan Ats-Tsauri ngomong begitu, qultu ana walain halat fi zamani fa fi zamanina haja wajabat. Oh, bukan kata Yusuf bin Asbat, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih kemarihin, dia 450-an. Kata Imam Ghazali, walain halat, kalau kata Imam Sufyan di zamannya udah halal, fi zamani zaman Imam Sufyan, fa fi zamanina, kalau zaman sekarang di zaman Imam Ghazali aja wajabat, udah wajib. Udah itu udah dihukumin waktu ridot. Wah, sangat diwajibkan. Ya kalau kita berarti udah apa ini? Kemudian Wan Sufyan Ats-Tsauri aidon annahu kataba ila Iyad bin Khawas rahimahullah taala amma badu fa innaka fi zamanin kana ashabu Muhammadin alaihi wasallam yata'awwadzuna billah min ayyudrikuhu fima balagona walahum minal ilmi. Diceritakan juga Sufyan Ats-Tsauri pernah menuliskan surat kepada Iyad bin Khawas. Isinya amma badu. Fa innaka Iyad, sesungguhnya engkau fi zamanin kana berada di dalam masa yang mana kana ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ya ta'awazuna, pada berlindung billahi kepada Allah, min ayyudrikuhu bima balagona, jangan sampai ketemu zaman tersebut. Berarti dulu sahabat Nabi udah pada waspada, kagak mau. Kalau kita mah kan pengennya mas sepanjang zaman hidup ya. Dia mau udah waspada, dikesonoin zaman mual bener, makin kesono makin banyak fitnah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, iya kamu sudah berada di masa yang mana sahabat-sahabat Nabi Muhammad berlindung, tidak mau ketemu zaman itu, berlindung kepada Allah. Saking apa, udah kacau zaman lu ya tuh. Fima balagona walahu minal ilmi, sedangkan kita sama-sama tahu sahabat-sahabat Nabi itu lebih paham, ilmunya lebih tabahur, ilmunya lebih tinggi. Malah salana, mereka tahu apa yang kita tidak tahu, kata Sufyan Ats-Tsauri. Fakai pabina hina adroknahu ala kilati ilmin, bagaimana dengan kita dengan sedikitnya ilmu ketemu zaman tersebut. Wakilati sobrin, ilmu sedikit, sabar sedikit. Wakilati awanin, sedikit yang nolongin ala khairi. Wakadarin minat dunia, wapasadin minan nas. Tuh. Gak ada yang nolongin kita dari jeleknya dunia, dari rusaknya manusia.
Fa inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala fil uzlati rohatun min khulato isu wa fi misli hadza qila. Umar juga pernah berkata, fil uzlati rohatun min khulata isu. Sesungguhnya dengan beruzlah ada ketenangan. Ketenangan apa? Rasa bebas. Bebas dari mana? Khulato isu, dari campur baur kejelekan. Jadi kudu uzlah. Kudu uzlah, kudu menyendiri. Oh naik ke gunung, cetek berarti kalau gitu. Kalau langsung habis ngaji begini terus besok pulang ke gunung gak balik-balik lagi ke kota berarti cetek ilmunya. Berarti dia mah pengen juhud bari miskin. Pengen juhud bari miskin kalau begitu. Nah, kemudian qultu li Sauri ausini walaqad wajatu an Sufyan bin Uyainah annahu qala. Sufyan bin Uyainah pernah ketemu sama Sufyan As-Sauri. Qultu kata Uyainah begini, ausini Sufyan Sauri, tolong wasiat kepadaku. Kata Sufyan As-Sauri, aklil min ma'rifatin nas. Udah, jangan banyak-banyak amat berteman. Jangan banyak-banyak amat berteman. Qultu yarhamukallah. Waduh, berat amat ini wasiat. Alaisa qad ja'afil khabar. Ente enak baik ngomong begitu, kan ada hadisnya. Kata Nabi, aksiru min marifatin nasi faina likulli mu'minin safaatan. Perbanyaklah kenalan-kenalanmu, perbanyaklah teman-temanmu. Kata Nabi, faina likulli mu'minin safaatan. Karena sesungguhnya setiap mukmin itu punya pertolongan. Gimana sih Nabi nyuruh banyak kenalan, lu menyuruh sedikit. Qala la ahsibuka ra'aita qatun mataku illa mimman ta'rif. Ya terserah, kata Imam Sufyan Sauri. Cuman yang jelas begini, engkau tidak akan punya rasa benci kepada orang yang tidak engkau kenal. Orang yang kita benci, kenal gak kita? Semakin banyak kenalan, semakin memungkinkan kita banyak membenci orang. Ke situ ya kan, kagak pugu-pugu benci makan bego. Tapi sekarang mah kejadian, kenal kagak sama si A sama tokoh A sama tokoh B, ikut-ikutan B benci. Nah ini makanya zamannya udah makin kacau. Itu zaman Sufyan As-Sauri begitu, orang sebelum benci kenal dulu. Kalau sekarang mah kenal kagak udah benci baik. Bener nggak? Kenal gue kan? Kagak, kenal kagak, apa kagak. Emang bajingan tuh dia mah antek ini. Ledik lu yang antek setan. Kagak pugu-pugu, kenal kagak apa kagak, tahu-tahu benci. Jadi bukan ngelawan omongan Nabi mah udah pasti bener. Kata Nabi, perbanyak kenalan, perbanyak persahabatan, perbanyak tali silaturahmi. Setiap mukmin itu punya syafaat, punya pertolongan. Tapi kata Sufyan As-Sauri, jangan banyak-banyak amat. Kenapa? Karena lu mah, Nabi kan ngomong ke orang-orang kayak macam sahabat. Nah kalau lu mah kan mentalnya bukan mental sahabat. Kalau sahabat mah dia ngomong begitu, semakin banyak kenalan, semakin benar jalin silaturahmi. Kalau kita kan semakin banyak kenalan, gua kenal orang kaya, ngiri lah sama yang kaya tuh. Jadi nambah penyakit tuh. Jadi nggak beda begini. Yang cerita kalau Nabi kalau sholat sama sahabat lama. Tapi Nabi sendiri ngomong, idza amma ahadukum falyukhafif sholata. Kalau kalian mah nanti jadi imam, sholatnya yang enteng. Sholatnya jangan lama. Tapi Nabi sendiri kalau ngimamin sholatnya lama. Kok bahasanya itijaiyah, bertolak belakang omongan dengan kelakuan Nabi. Bukan bertolak belakang, otak kita yang masih jungkir balik. Belum kepaham. Nabi mah sholat lama lantaran dia paham di belakangnya Umar, Utsman, Ali. Kelas-kelasnya levelnya. Begitu Allahu Akbar gue lupa segala yang cuma Allah doang. Lah kalau kita
Kita ngimamin, kata Nabi entengin, kenapa di belakang lu masih Udin kan. Ada ojek, ada Grab segala macam, ada orang-orang yang punya aktivitas tuh. Begitu, jadi jangan telan bulat-bulat. Jangan pernah ditelan bulat-bulat. Apalagi bahasanya sok-sokan banget. Mana hadisnya? Emang udah paham banget hadis? Ayo. Dikit-dikit kan orang sekarang begitu. Nggak ada hadisnya. Emang udah paham banget sama hadis? Emang hadis apa? Loh. Oh, hadis kan omongan Nabi. Iya dah, kita benerin hadis omongan Nabi. Padahal kan hadis itu bukan cuma omongan Nabi. Bukan. Kesaksian sahabat itu juga Kalau hadis dimulainya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul begini tuh. Itu kan cerita. Kecuali sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kola yakulu berkata, tuh langsung omongan Nabi. Ada lagi itu Rasulullah, aku melihat Rasulullah, berarti itu kan kesaksi. Nah, sekarang bener dah kata dia, bahwanya hadis itu omongan Nabi. Oh, taunya segitu doang, biarin kita ikutin dulu. Nah sekarang Nabi kira-kira omongan Nabi, omongan orang hebat apa orang bloon? Lu ngomong sama dosen sama profesor aja capek mikir, apalagi ngomong sama Nabi. Aja dah. Kira-kira profesor omongannya bisa dimengerti gak sama anak SMA? Kagak. Apalagi yang bocah SMP mah, kan begitu. Kagak. Ya sama, kita juga nggak bisa langsung ngerti omongan Nabi bulat-bulat. Banyak makna yang tersirat, banyak makna yang tersurat. Makanya butuh ahli hadis, butuh yang namanya ulama untuk menerjemahkan, menyampaikan maksud tujuan hadis tersebut. Apalagi hadis ada asbabul wurud, sebab adanya itu hadis bagaimana. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran. Jadi repot kalau ngaji nggak dari dasar begitu, repot. Akhirnya sengke, ngerasa bener sendiri. Ya, itu kayak sekarang nih, kejadian sekarang, ngerasa pada paling bener sendiri. Akhirnya kebablasan. Kalau kita mah jangan, pokoknya mah jangan pernah menghormatin orang lantaran nasabnya. Udah segitu. Karena nggak ada kasta di dalam agama, nggak ada. Apalagi kalau mendengar hadis-hadis doktrinan begitu, rata-rata hadis palsu. Emang ada hadis palsu? Buset, dari zaman dulu udah ada. Dari zaman dulu udah banyak. Di zaman yang paling banyak terjadi pemalsuan hadis itu ialah ketika zaman Muawiyah jadi khalifah. Kenapa? Ya intrik politik lagi baik. Dibuatlah hadis-hadis yang menguatkan posisi seorang Muawiyah. Supaya Muawiyah dapat kepercayaan dari rakyat. Banyak hadis-hadis palsu itu di zaman itu udah banyak tuh. Karena kan harusnya jatuhnya khilafah itu kan ke Sayyidina Hasan. Tapi Muawiyah merasa punya hak, dia punya ijtihad sendiri ya, tapi nggak boleh dibenci itu Muawiyah, termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya kalau ngaji separuh-separuh, belajar sejarah sepotong-sepotong, akhirnya gampang benci, padahal nggak bisa. Ada hal-hal yang kita nggak masuk ranah kita, nggak bisa. Kalau dipikirin coba, Siti Aisyah apanya Nabi? Siti Aisyah bin Abu Bakar itu istri Nabi. Wow, sampai lagunya itu kan kayak istri kesayangan bisa kan. Aisyah istri Nabi. Kalau Sayyidina Ali mantu sama ponakan, tapi pernah berhadapan di perang Siffin, perang Jamal. Ayo.
Berani kita. Wah yang salah Aisyah, wah yang salah Ali, berani. Nah kalau berani mah kebangetan goblok kita. Jangan. Nah inilah yang dikatakan ijtihad. Ketika ulama berijtihad itu, kalaupun salah dia dapat pahala 1, pahala ijtihad. Kalau benar dapat pahala 2. Ini berbeda pendapat antara Ali sama Siti Aisyah dan Muawiyah. Gara-garanya Sayyidina Utsman mati terbunuh. Pengennya Muawiyah sama Aisyah itu Ali begitu ngejabat khilafah langsung ngusut tuh siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Ali punya kebijakan lain. Ini kalau gua usut banyak tokoh-tokoh pembesar-pembesar Islam yang ada di belakang pembunuh Utsman. Kalau diusut di sidang banyak yang ngembet. Akhirnya ini bisa jadi gara-gara Utsman seorang meninggal, perang lagi nih, perang saudara antara sesama umat Islam. Itu. Makanya sama Sayyidina Ali gak dikisos tuh pembunuh Utsman. Ijtihadnya begitu, ngejaga dulu. Biar negara tetap kondusif, ya cuman politik kan. Tapi saking biar kata udah bermusuhan, biar kata udah perang, tetap begitu kalah itu Siti Aisyah dituntun sama Sayyidina Ali, diboyong, dibawa pulang, tetap dihormatin. Kenapa ya? Karena paham, sama-sama paham perang ijtihad. Ntar Ali meninggal, naiklah Sayyidina Hasan. Nah, Muawiyah tetap ngotot. Akhirnya Husain pengen nyusul segala macam, nyusun kekuatan, ditipu sama orang-orang Karbala. Nah, Husain meninggal di Karbala, Sayyidina Hasan meninggal itu diracun sama bininya. Siapa bininya itu? Bininya Jadah. Nama bininya, makanya sampai sekarang kita suka ngomong haram begitu kalau ngaji sejarah mah diracun itu Sayyidina Hasan. Nah, siapa yang ngompor-ngomporin tuh ke Jadah supaya ngeracun Hasan? Ya anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Tuh itu Yazid bin Muawiyah yang ngebunuh Sayyidina Husain. Kayak begitu tuh. Nah, makanya keluar ulama-ulama yang model begini. Nah, ini kan masa-masanya. Zaman sekarang udah halal ujlah. Ya karena waktu itu politik itu sangat luar biasa. Tapi kita orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, jangan mujinya atau kacau amat Islam zaman dulu ya. Ya nggak begitu. Hikmahnya jadi ajaran Islam menyebar. Kalau kagak begitu anteng-anteng bae di Mekah Madinah doang tuh Islam. Kagak ada pergerakan ulama ke Baghdad, kagak ada pergerakan ulama ke Syria, kagak ada pergerakan ulama ke Cina, sampai ke Campa, sampai nyampe ke Indonesia. Ya begitu, itu mau udah ada tilah sunatilah, gimana be cara Allah. Bangga kan kadang kalau sekarang bocah sekarang mah nih, yang ngakunya kiai-kiai sekarang mah sok-sokan ngelebihin Allah. Ayo bela Islam, bela agama mau dibelain. Agamamu udah dapat jaminan, yang belum dapat jaminan mah awak lu. Ayo, siapa yang jamin? Inna dina indallahil Islam. Al yauma nahtimu lakum. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dina. Itu jaminan dari Allah, terbukti. Jangan sok-sokan kita, wah kita harus bela agama, bela awak lu dewek dulu. Kejauhan. Karena Islam mah urusan buktinya mana? Sebelum ada Rusia, dulu ada namanya Soviet. Soviet itu biang komunis. Mana ada orang Islam di Soviet? Ada yang datang Soviet, matiin. Anti Tuhan dia mah. Bencinya naudzubillah. Soviet itu sama orang Islam. Nah faktanya di lapangan sekarang yang hancur Islamnya apa Sovietnya? Ya Sovietnya yang hancur. Pecah jadi Rusia. Nah sekarang Rusia Islamnya makin lama makin kuat. Nah itu al-Islamnya lu wala yu'la alaih. Tenang baik Islamnya mah, kita menyelamatin baik diri sendiri. Soal bela agama Islam. Kacau. Kayak orang semangat banget. Ayo belain Palestina, perang Palestina. Ntar kalau Palestina udah menang emang udah mudahan.
Ayo. Palestina menang, udahan dunia. Lu pengen buru-buru amat sih kiamat kan begitu. Jadi selalu aja konsep Al-Quran kan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum nah udah diri kita dulu, keluarga kita. Yang kesono mah kejauhan. Wah emang kagak peduli aja ini begini udah sumbangan gue banyakan yang lu tilep. Sumbangan juga banyakan yang ditilep. Nggak begitu konsepnya. Hati itu. Jadi sekarang yang bikin kacau itu termasuk yang bikin kacau beragama itu para panitia pelaksana kiamat. Termasuk bikin kacau suasana beragama. Aduh, kacau. Jadi yang dipikirin tuh hadis-hadis akhir zaman tuh yang bentuknya apa ya, gambaran-gambaran. Jadi dia mah dilihat dari lapatnya, bukan maknanya. Kayak macam Arab menghijau. Ya bagaimana kagak hijau? Teknologi udah maju. Tidaklah kiamat sebelum Arab menghijau. Ya iya. Terus kalau masalah akhir zaman, mah ciri akhir zaman menora amat lah kita tukang maulid. Ya nabi akhir zaman, nabi lahir udah akhir zaman, ngapain dipikirin amat. Masalah kiamat masalah baik. Yakinnya begini, hadis-hadis sahih mengatakan tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau yang pengen kiamat namanya belakang punya iman kali ya. Kan nanti ada tahapan-tahapan tuh kalau mau kiamat itu ada tahapan. Ada angin, di mana orang-orang beriman itu menghirup angin tersebut dia akan mati. Itu sampai begitu. Lah Allah sayang sama yang beriman mah. Lalu mau pengen nyaksiin kiamat sotoy. Dongo itu gara-gara ngaji di YouTube. Ya Allah, kan serem banget kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka ma qari'ah yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil mangpus. Gunung-gunung terbang-terbangan, udah kayak kapas ke bawah angin, emang kagak iseng. Ya Allah. Terus ada keterangan, selama masih ada ajan Ya'juj wa Ma'juj nggak bakal keluar. Ada keterangan begitu. Yang ajan masih banyak, yang la ilaha illallah masih banyak, yang beriman masih banyak. Sekarang kan Islam agama terbesar kedua di dunia. Sedangkan keterangan mengatakan nanti kalau kiamat itu orang yang beriman itu nggak bakal ngerasain. Udah itu gue yakin. Ajal gerbe umpama Jumat besok kiamat. Ya apa mau dikata Allah yang punya kehendak. Pusing-pusing amat. yang kita pikirin mah kudunya kiamat subro. Itu kudu kita pikirin. Apa kiamat subro? Ya mati. Ya, manjaa ajalukum pala yastakbimuna sawa la yastakhirun. Itu yang kita pikirin. Lagian kiamat mah taruhnya itu bareng-bareng kan gitu kan. bareng slow baik gitu. Oh mana itu kalau ngeliat yang begitu tuh panitia akhir zaman sempat nyari duit nakut-nakutin orang. Ya jangan takut. Kan kalau kata ya banyaklah keterangannya, orang yang beriman itu tidak akan pernah mengalami pakai wuhnya kiamat banyak. Ya lagi juga masih kapan tahu ada keterangan selama masih banyak bayi-bayi yang lahir tuh. Coba. Terus di sensus juga nanti katanya kiamat itu ketika laki-laki 1 perempuan 40 sampai kayak gini baru 1:5. Iya, masih bisa 35 lagi tenang. Ijazah ke rumah sakit. Itu kelahiran baru segitu tuh. Sensusnya 1:5. Dari zaman Rasul sampai kemarin 5 coba. Berarti 3 kali lipat lagi nih kan. Tenang beda. Kemudian masalah ujlah.
Ujlah ini pengertian sebenarnya bukan berarti kita kudu langsung lari ke gunung, bukan. Tapi lebih memiliki privasi, memiliki kesendirian. Oh, nggak bergaul pisan sama orang, bukan nggak bergaul pisan, tapi membatasi. Ketika hal-hal ini bisa merusak hati kita, kita jauhin, segitu. Berteman sama orang, cuman yang adanya kita bakalan julid be sama dia, tinggalin. Berteman sama orang, cuman bawahnya kita ngiri be sama dia, tinggalin. Berarti lebih pandai memilih dan memilah teman. Berteman sama dia nih, wah lama-lama kalau berteman sama dia, kumpul sama dia, gue lebih pinter nih, temenin. Berteman sama dia, gue double goblok nih, dijauhin kan gitu. Guanya goblok, dianya goblok, dijauhin. Tuh arti ujlah yang sebenarnya, membatasi ruang hubungan kita. Apalagi yang kira-kira kita berteman makin ngejauhin kita sama Allah, segitu. Hakikatnya ujlah seperti itu, bukan berarti kita jauh. Ya bahasanya kan kayak begitu. Juhud dalam keadaan miskin lebih mudah daripada juhud dalam keadaan kaya. Ujlah di kota bisa kholwat, di hidup kayak kita kayak begini nih, ya itu lebih sulit daripada ujlah hidupnya di gun. Makanya jangan salah baik. Ini kadang-kadang kan Islam yang baru masuk Islam nih, Islam mualaf nih. Wah, di rumah ada gambar macan, haram. Di rumah ada gambar-gambar ini, haram. Malaikat kagak masuk. Piraku be malaikat takut sama gambar macan. Apa macannya bisa, gua kagak masuk Ya berapa gedenya macan sih dibanding malaikat? Enggak begitu, Yang dimaksud kalimat jangan ada gambar macan di rumah. Rumah itu bukan rumah kita. Rumah itu nih hati kita. Maksudnya di hati lu jangan ada sifat macan. Jangan kebanyakan gambar di hati lu, kosongin, isiin sama Allah. Segitu. Ini dikit-dikit haram, sampai rokok haram jadah buat. Sampai rokok bagi kagak kan haramin, kurang ajar itu. Akibat apa? Gagal dalam beragama. Bang. Masalah bang. Sempat kan orang lagi kerja di bank suruh hijrah, tinggalin. Akhirnya mau belangsa. Haram baik. Di sini ada MUI, di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Majlis Tarjih, ada ulama-ulama yang mengkaji. Ngapain lu yang baru meletek terus teriak-teriak haram baik? Ya nggak begitu. Udah konsensus, udah ijma ulama, udah ada kesepakatan bahwa perbankan itu boleh. Namun ketika ada yang mengharamkan, ya itu hal biasa, namanya juga ikhtilaf. Kan di setiap perdebatan itu pasti ada beda pendapat. Cuman yang menang yang banyak yang ngebolehin, udah segitu. Nah kalau kita anti pisan sama bank, bagaimana lu mau gendol-gendol recehan? Kan repot. Kagak bisa kita kan pergi haji bayar sama pilot kan gitu. Nah, pilotnya ongkosnya kagak bisa begitu, tetap kudu lewat perbankan. Bukan waktu itu ada bunganya. Gua udah 5 tahun, atau 7 tahun, 10 tahun kali naruh duit di bank, belum pernah ngerasain bunganya. Emang habis mulu. Belum pernah ngerasain. Bukannya kita makanin duit bank. Duit bank yang makanin duit gua. Sekali transfer dipotong. Bener gak? Dari mana gua makan bunganya? Agak, udah kita aman, tenang baik. Ya iyalah. Ayo dah. Apalagi tabungan di bank limit 10 juta ada atau berapa, 10-20 juta. Bunganya berapa sih? Boro-boro sama transaksi kita, gue sekali transfer kalau beda bank sampai 6.000 perak. Segala macem. Haram dari mananya? Itu mah orang-orang begitu ya, orang-orang soan. Orang-orang sotoy. Orang-orang yang ngaji kagak tapi doyan terus pengen langsung ngasih fatwa. Ya berantakan. Nah, kayak kalau ngaji cari tempat ngaji yang benar. Jangan ngaji bertahun-tahun tibang diajarin masang umbul-umbul kan. Jangan. Akhirnya kena dibego-begoin, lu dijajah lu seumur-umur. Namun tuh zamannya merdeka. Jangan tinggalin yang begitu mah.
Tapi kalau yang benar ya Sohibul Rotib ya tetap kita hormatin, tetap kita tajimin karena mulianya manusia. Al-Quran ngomong walikulin darajatun mimma amilu, kelakuan. Orang punya derajat itu tergantung kelakuan. Al-Quran itu yang ngomong. Ya dianya punya ilmu, dianya punya alat. Makanya Mahadrutus Syekh Hasyim Al-As'adi juga sampai dikutip kalimatnya. Wah, Hadrutus Syekh Hasyim Al-As'adi nggak pernah mencurigai. Emang kagak ada yang mencurigakan. Bagaimana dah? Orang baik nih sama kita nih, orang baik nih. Malik baik banget segala macam. Wah, kira-kira kita ada curiga nggak? Ada lah. Tapi kalau si Malik ngakunya anak Yai kan begitu, ngakunya keturunan Mama Satibi Gentur, ya kan? Datang rumah saya ini cucunya Mama Satibi Gentur. Wah, songongnya naujubil. Kira-kira ada pertanyaan nggak di kita? Ya ada, tapi kalau dianya datang, dianya kagak ngomong malah ada yang bawa infomnya. Ini keluarganya Mama Gentur. Terus orangnya sopan, bari ilmunya cakep, anaknya cakep. Kira-kira ada curiga nggak? Kagak lah. Oh iya, ini sesuai, pantas satu keluarga Mama Gentur ke. Tapi kalau lagunya songong, aku cucu Mama Gentur ya, iya. Curigain, begitu curigain bener kebukti bohong ya ceburin. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Jazakallahu wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arjamin amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ila ma kunna ahlan an nablugha rahmataka farahmatuka halun anta blughana li anna hawasin kula syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Manakib tinggal berapa hari lagi? Hah? Sekarang berapa? 4. 3. Malamnya malam Sabtu ya? Malam Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu besok, malam Minggu ada lagi. Mana dong jaket itu? Yang mana dia? Ketua kemana nih ketua Ketra ini? Lagi dikejar sama dunia ini. Wah. Nah, ketua rumahnya lagi udah nyusup ke perbupatian ini kayaknya ini. Jadi ini judulnya Bupati mah koalisi partai lawan koalisi rakyat.
Partai satu lawan berapa partai itu? 16. Hah? 16. Iya. Terima kasih. Malu dia taruh CCTV untuk mengingat. Iya. Jadi setiap pandangan lu kan. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kita sidi syekh Jalan Syekh Murabi Rasul Al-Fajr kita jadi Muhammad Al-Qayyusan Jangan Yogi aja naro kudu dia bujin kaji Muhammad dia aja masa bagi dia mau jadi satu ulama nabi khusus menghadap di masa Nasalukal karomatu wal barakata wa syafa'ata wal maghfirata alaihim fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Barakah wa karomah Abdul Qadir wali syafa'at Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna salafa sholiha ridwanullahi alaihim ajma'u ala tahdiri min zamanihim wa ahli. Summa inna salafa sholih, kemudian sesungguhnya para ulama salaf
ulama-ulama terdahulu yang disebut salaf itu kurun dari 1 sampai abad ketiga. Salafuna soleh, ulama-ulama terdahulu yang soleh. Zawil basoiri, yang memiliki pandangan hati yang luas. Maksudnya soleh-soleh itu apa sih? Manistakomat af'aluh wa aqwaluh, orang yang udah istiqomah perbuatan dan ucapannya lempeng, baru soleh. Perbuatannya masih belentang-belentong, omongannya masih mencapruk, belum bisa dikatakan orang soleh. Orang soleh itu istiqomah af'aluh wa af'aluh, istiqomah perbuatan dan ucapannya. Awil qaimu bima alaihi min hukukillahi wa hukukil ibad. Yang dikatakan orang soleh adalah orang yang pandai menjaga hak Allah dan menjaga hak para hambanya. Rajin doang ibadah, hubungan sama manusia kagak beres, belum soleh. Beres urusan sama manusia mah nipu kagak mau, ya kan, nyolong kagak mau, zolim kagak mau, tapi sama Allahnya berantakan, ya belum beres. Kalau mau beres tetap vertikal dan horizontalnya harus terjaga, tuh baru soleh. Hukukillah wa hukukil ibad. Awil ati bima yang bagi wal muhtarid bima la yang bagi, atau singkatnya pengertian orang soleh itu mengerjakan apa yang pantas buat dikerjain, ninggalin yang kagak pantas buat dikerjain tuh. Muhtarid bima la yang bagi. Ridwanullahi alaihim, semoga ridwan Allah bersama mereka. Ajma'u ala tahdir, mereka sudah mufakat, ulama salafus soleh itu, ala tahdiri min zamanihim, untuk memberikan peringatan, tahdir. Mereka merasa khawatir, merasa takut min zamanihim, dari zaman mereka, wa ahlihim, dan ahli zaman mereka, wa asarul uzlah, dan mereka lebih memilih jalan uzlah. Jadi kalau kiai-kiai dulu, ulama-ulama salafus soleh aja nganggap zamannya udah waktunya zaman uzlah, apalagi sekarang. Jadi kayak begitu. Wa asarul ujlata, mereka memilih uzlah, wa amaru bidzalika, bahkan memerintahkan untuk beruzlah. Uzlah itu menghindar dari makhluk. Wa tawasau bihi, saling mewasiatkan. Wala syaka annahum kanu absara wa ansuha wa anna zaman lam yasir badahum khairon. Sedangkan tidak diragukan lagi, kanu absara, urusan waspada pasti lebih waspada mereka. Urusan ilmu pasti lebih berilmu mereka. Wa ansuha, lebih menasehati ya pasti mereka. Wa anna zamana, dan tidak diragukan lagi yang namanya zaman mah lam yasir badahum khairon, nggak bakal ada zaman setelahnya itu lebih baik dari sebelumnya. Ada. Zaman Rasul sama zaman sahabat bagusan mana? Zaman Rasul. Zaman sahabat sama zaman tabiin bagusan mana? Zaman sahabat. Zaman tabiin sama atbat tabiin bagusan mana? Bagusan tabiin. Terus kemari berkurang, makin lama makin jelek. Makin lama makin jelek. Bukan gak makin lama makin modern. Makin modern itu mudirun itu merusakkan sekarang. Ya gimana nggak rusak? Ngaji kagak mau, apa kagak mau, berani nyalahin kiai, kan rusak deh. Rusak lah. Ngerasa lebih benar dari kiai yang pada ngaji. Dari mana dia bisa nyalahin? Wow, dapat masukan dari mana? Dari kiai YouTube ya. Abuya YouTube gitu, Abuya YouTube jadinya. Ya repot atuh. Bahaya. Mudirun.
Wa amaru bizalika wa tawasau bihi wala sakanahum kanu absaru wa ansoha. Ana zaman lam yasir. Bal asyarru minhu, bahkan namanya zaman sesudah itu pasti lebih jelek dari sebelumnya. Terus sampai hari kiamat begitu terus. Jadi jangan istilahnya, makanya kalau lucu, ntar dah kalau udah rada enakan tuh, nggak bakal enak kesonoin mah. Udah sunatullah itu. Entar-entaran dah kalau udah rada enakan, nggak bakal enak. Makin kesono makin kagak ya kagak enak ya kan, dunianya juga makin lama makin hancur. Dunianya semakin hancur kan, tua udah, umur dunia ini udah tua. Gambarannya lagi zaman Rasul baik udah kayak nenek-nenek bongkok. Itu zaman Rasul. Oh, waktu Isra Mi'raj. Nah ini kalau sekarang kan udah makin rusak. Ada anggapan kesolehan para wali bisa melebihi kesolehan Nabi. Nggak bisa tuh. Nggak pernah ngedengar Nabi sekali tarik napas ya Latif 90.000, nggak pernah. Tapi sekarang ada, bukan Nabi bisa begitu, sekali narik ya Latif 90.000. Nggak pernah ngedengar Nabi sekali duduk dari maghrib sampai isya baca Yasin 90.000. Tapi sekarang ada yang beranggapan bahwasanya ada orang soleh sekali duduk baca Yasin 90.000. Itu kan udah ngaco. Nggak pernah ngedengar Nabi sampai begitu. Tapi ya kekeh baik. Udah salah kita tetep masih dibelain lantaran apa? Lantaran kagak nurut sama si Abdul Qadir. Harusnya sebelum kita mencintai seseorang, bahasanya kan, illa ba'da ardi af'alihi ala kitabi wa sunnah kaila tuhibbu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Kalau pengen nyari idola, kalau pengen nyari panutan, kalau pengen nyari apa, ikutan, ya kan, ya akurin dulu sepak terjangnya, perbuatannya, ucapannya akur nggak nih sama Al-Quran sama Sunnah. Kalau kagak akur, Nabi B kagak begitu, masa dia begitu, ya jangan seikut-ikut. Zaman sekarang hancur. Kalau sekarang bagi udah ada yang bisa ngambil dompet dari sorga, mungkin 2 tahun lagi mah berangkas dari sorga turun. Apa ATM dari sorga antar turun-turun. Ya, jangan aneh. Kita mah jangan aneh, makin ke sono zaman makin hancur, orang makin aneh. Nah, wa ansoha wa huwa madzukira an Yusuf bin Asbat wa huwa ay zaman usar ay banahu min halil uzla wal infirad fi zalika zaman madzukira an Yusuf an Asbat asaiban rahimahullah taala aqama 40 sanatan laisa lahu illa komisoni. Seperti yang pernah diceritakan oleh Imam Yusuf bin Asbat. Ini Yusuf bin Asbat ini orang luar biasa, termasuk salafuna soleh, ulama-ulama terdahulu, zamannya dekat sama zaman Nabi. Kesolehan Yusuf bin Asbat, kezuhudannya udah gak diraguin lagi. Kata Seisan Jampes, aku ma'arba'in hasanatan, selama 40 tahun laisa lahu illa komisoni, punya baju cuman 2 biji. 40 tahun hidup bajunya cuman 2 setel bajunya, komisoni. Oh kita selemari setengah kan gitu kan. Bajunya cuma 2. Iza gosala ahadahuma labisal akhor. Kalau yang satu dicuci, yang satu dipakai begitu itu. Wa kana yamalul khawsa biadihi wa yataqawatu hatta mata. Kerjaannya begitu tibang berburu. Jadi kalau mau makan berburu. Jadi rasa sama dunianya udah hilang. Cuman sekedarnya doang. Berarti enakan miskin, ya salah tuh. Matolaba Sulaiman mulkan layam bagi li ahadin ba'dah. Nabi Sulaiman kaya kagak? Kira-kira Nabi Sulaiman gila dunia kagak? Ayo.
Nabi Sulaiman. Ya kalau gila dunia mah mau jadi nabi, bor jadi nabi, jadi wali kok kagak. Itu kata seorang ulama, matolaba Sulaiman, tidaklah Sulaiman meminta kepada Allah, mulkanlah yang bagi li adin beri, liyatahaqqaqa zuhdahu ali dunia. Kan Nabi Sulaiman mah saking kayanya, sampai sekarang juga nggak ada yang ngandingin kekayaan Nabi Sulaiman. Dikumpulin tuh, siapa yang paling kaya tuh? Yang punya apa? Microsoft, apa yang punya apa? Nggak sebanding sama Nabi Sulaiman. Yang punya kekuasaan apa sekarang? Negara apa yang paling gede? Nggak ada. Nggak sebanding dengan kerajaan Sulaiman. 2/3 dunia tuh. 2/3 dunia. Bari tentaranya bukan manusia doang. Semut. Nah itu asli tuh. Bisa ngomong sama semut tuh Sulaiman tuh. Semut, binatang, jin, semua taluk sama Nabi Sulaiman. Nah itu Nabi Sulaiman minta sama Allah, Robbi gfirli, pokoknya ayatnya begitu, Robbi gfirli wahabli mulkan layam bagi li ahadin ghairi innaka antal wahab. Ya Allah, ampuni saya, berikan saya kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun sesudah saya. Begitu tuh. Jadi nggak ada yang pantas apa sekaya Nabi Sulaiman, nggak ada sampai sekarang. Dan itu diabadikan di Al-Quran. Nah tujuannya apa itu Nabi Sulaiman? Lihat tahaqqaqa zuhdahu, supaya lebih nyata lagi kejuhudannya daripada dunia. Dapat diambil kesimpulan, juhud ketika miskin sama juhud ketika kaya lebih sulit juhud ketika kaya tuh. Lah kalau romanya lu kagak pengen apa-apa pisan, ya tuh gua mah juhud. Lah emang kagak punya apa-apa. Jadi jangan mandang orang, wah orang kaya mah gila dunia, ya ntar dulu. Bisa jadi yang gila dunia itu yang miskin. Karena sesungguhnya juhud akan dunia dalam posisi kaya lebih sulit daripada juhud akan dunia dalam posisi miskin. Lu diam bae lu, kamu udah kagak pengen apa-apa. Gila. Emang kagak pengen apa-apa? Ya kan kudu juhud di dunia mah. Emang lu punya apa? Ya kagak punya apa-apa. Ya bukannya juhud, nerimakan kan begitu kan. Bukannya juhud. Nah, makanya jangan suka langsung ngerasa lebih bagus dari orang tuh begitu. Kita ngatain orang itu orang ya, Masya Allah, sama maksiat doyan banget. Tiap malam pokoknya karaokean, masuk naik klub, mabuk-mabukan, pesta segala macem. Gua najis temenan. Dengan buah begini be. Emang apa lu begini tuh? Ya bukan kalau kesana kagak punya duit. Ya berarti kalau lu punya duit. Ayo, bisa jadi lebih parah. Lebih parah. Nah kalau kitanya bisa, sanggup gua sejam berapa duit sih di situ, kan begitu. Sanggup kita lebih-lebihan dari tukang begitu, tapi kita nggak ke situ. Itu baru juhud. Begitu patokannya. Patokannya begitu. Nah itu makanya Nabi Sulaiman juga sampai ngedoa ke Allah, ya Allah kasih saya kerajaan yang kagak bisa dimiliki sama orang setelah saya. Supaya apa tujuannya? Lihat tahaqqaqa zuhdahu, supaya nyata kejuhudan Nabi Sulaiman. Segitu diuruk make dunia kagak pengen bisa nama dunia. Nah kan kita kan ngeliatnya Nabi Sulaiman kan mewah segala macam kan. Nah inilah patokan juhud itu, makanya cuma sampai di tangan, nggak nyampe di hati. Sampai di tangan doang, biarin tangan yang blokotan doang, Madri, yang benerin mesin udah. Wayahnya ngaji, kalau wayahnya ngaji masih ngoprekin mesin bayi, buat itu mesin adanya di hati, Dri, kan begitu. Itu mesin adanya di hati. Nah ini ujlah, zaman dulu bagi kita udah disuruh ujlah. Apalagi zaman sekarang. Annahu qala sami'tu Sufyan as-Sauri, kata Yusuf bin Asbat. Tuh dia mah sampai matinya gue begitu. Matinya punya baju tibang 2 biji Yusuf bin Asbat. Tuh via sanatanaipin watis inamiah. Tahun 190 mati walaysa ala jismihi auqiyatul amin.
Itu daging apa badannya kagak ada daging pisan. Tulang dibungkus sama kulit. Nah, kata Yusuf bin Asbat annahu qala sami'tu Sufyan As-Tsauri, aku mendengar Sufyan As-Tsauri berkata. Sufyan As-Tsauri ini lahirnya sanata khamsin wakila sitin wakila sab'in wa tis'ina minal hijrah, 95 hijriah. Berarti abad pertama yang ngomong Sufyan As-Tsauri. Nah, wa huwa ahadul a'immatil mujtahidin mauliduhu idai wasitina wa mi'atin mutawarian minas sultan wa dupina isaan Allah wala yakib wa Tsauri bi fatisain salasa wa ba'daha wa wan sakinatan wa nisbatun. Yaqulu wallahi la ilaha illa huwa laqad halatil uzlatu fi hadzal zaman. Zaman Sufyan As-Tsauri berarti tahun 150-an, 120, 130 Hijriah. Dia udah ngomong, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain Dia, laqad halatil uzlatu fi hadzal zaman. Saat ini uzlah sudah dihalalkan. Menghindari manusia, menghindari makhluk itu sudah dihalalkan. Ahraja wa Abu Nu'aim fil Khuliyah wa hadatsana Ahmad bin Ishaq wa qala Ibnu Sirin. Nah, uzlah itu apa sih? Uzlah itu kata Ibnu Sirin, al uzlatu ibadatun wa zalika li ana tad'u ila salamati minal mahdurat. Menghindari manusia ini dikatakan ibadah. Kenapa? Karena menghindari manusia ini sama aja menghindari kejelekan. Wa qala Fudail bin Iyad kafa billahi muhiban. Fudail bin Iyad berkata, cukuplah billahi muhiban, bercinta itu hanya dengan Allah. Wa bil Qur'ani mu'nisan, nyari ketenangan cukup dengan Al-Qur'an. Wabil mauti waidon, nyari nasihat itu cukup dengan kematian. Jadi nggak usah bergaul. Udah besok mah bubar be ngaji, pada diem be tuh masing-masing. Jadi wali kagak. Tar dulu, jangan ditelan mentah-mentah lik. Nah, wa qala Fudail bin Iyad, kemudian wakila ittakhadallahu ittahidillah sahiban wada'in nasi janiban. Jadikan Allah sebagai sahabatmu, wada'in nasi janiban. Tinggalkan manusia di pinggirmu. Ada ulama-ulama sampai begitu tuh ngomongnya. Nah, kata Yusuf bin Asbat ngedengar Sufyan As-Tsauri ngomong begitu, qultu ana walain halat fi zamani fa fi zamanina haja wajabat. Oh, bukan kata Yusuf bin Asbat, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih kemarihin, dia 450-an. Kata Imam Ghazali, walain halat, kalau kata Imam Sufyan di zamannya udah halal, fi zamani zaman Imam Sufyan, fa fi zamanina, kalau zaman sekarang di zaman Imam Ghazali aja wajabat, udah wajib. Udah itu udah dihukumin waktu ridot. Wah, sangat diwajibkan. Ya kalau kita berarti udah apa ini? Kemudian Wan Sufyan As-Tsauri aidon annahu kataba ila Iyad bin Khawas rahimahullah taala amma badu fa innaka fi zamanin kana ashabu Muhammadin alaihi wasallam yatawaduna billah min ayyudrikuhu fi ma balagona walahum minal ilmi. Diceritakan juga Sufyan As-Tsauri pernah menuliskan surat kepada Iyad bin Khawas. Isinya amma badu. Fa innaka Iyad, sesungguhnya engkau fi zamanin kana berada di dalam masa yang mana kana ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ya ta'awazuna, pada berlindung billahi kepada Allah, min ayyudrikuhu bima balagona, jangan sampai ketemu zaman tersebut. Berarti dulu sahabat Nabi udah pada waspada, kagak mau. Kalau kita mah kan pengennya mas sepanjang zaman hidup ya. Dia mah udah waspada, dikesonoin zaman mual bener, makin kesono makin banyak fitnah. Kata Sufyan As-Tsauri, iya kamu sudah berada di masa yang mana sahabat-sahabat Nabi Muhammad berlindung, tidak mau ketemu zaman itu. Berlindung kepada
Allah. Saking apa? Udah kacau zaman lu ya tuh. Fima balagona walahu minal ilmi. Sedangkan kita sama-sama tahu sahabat-sahabat Nabi itu lebih paham, ilmunya lebih tabahur, ilmunya lebih tinggi malah salah.